Sekarang kita akan membahas untuk volume benda putar ya. Di sini terlebih dahulu ada dua metode untuk menentukan volume benda putar, yaitu ada metode cakram dan metode kulit tabung. Nah, sebenarnya metode ini bebas dipakainya ya, sama aja. Sama-sama untuk menentukan volume benda putar. Tapi beda di cara pemakaiannya ya. Kita harus tahu dulu kapan pakai metode cakram, kapan pakai metode kulit tabung. Untuk metode cakram dulu nih, kalau misalnya kita punya kayak gini. Ini kan fx ya. Ini mau diputar nih fx-nya. Kayak misalkan daerah ini nih yang mau diputar. Nah, kan kalau misalnya kita buat partisinya, di sini kita partisinya tegak. Kayak gini kan? Oke. Nah, lalu diputarnya ke sumbu X, terhadap sumbu X. Seperti itu. Nah, kan bisa dilihat bahwa partisinya kan tegak kayak gini, dan sumbu putarnya kan ini sumbu X. Segini ya, sumbu X itu seperti ini. Berarti bisa lihat bahwa partisinya ini kan kayak tegak lurus dengan sumbu X-nya. Nah, baru itu kita menggunakan metode cakram. Sedangkan kalau di sininya ini tidak sejajar ya, sumbu putarnya sejajar dengan partisinya. Misalkan kita punyanya diputarnya di sini di sumbu Y. Berarti kan ke sini putarnya tuh. Oke. Berarti kan ini sumbu Y-nya. Ini partisinya kayak gini. Sumbu Y-nya ini kan bisa dilihat nih kayak sejajar dengan sumbu Y partisinya. Nah, ini baru kita menggunakan metode kulit tabung. Seperti itu. Oke. Nah, di sini perhatikan untuk volume benda putarnya kita menggunakan metode cakram, rumusnya adalah berikut ya. Kalau misalkan fx yang mau diputar ada gambarnya sebagai berikut, ya. Di sini rumusnya adalah pi. Ini kan seperti rumus dari ini ya, pi r kuadrat t, seperti itu. Ini kan rumus dari si cakram sendiri ya, si cincinnya. Kita menggunakan rumus ini, dari rumus ini kita dapat integralnya seperti ini. Jadi pi, nah r-nya tuh adalah si ininya, fx dikuadratkan, tingginya adalah dari batas pengintegralan ya kan, a sampai b. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya untuk kalau di bawah ada dua kurva ya, areanya itu di antara dua kurva. Berarti kurva yang atas kuadrat dikurangi kurva yang bawah kuadrat yang diintegralkannya, bisa dilihat ya. Seperti itu. Nah, kalau di sini kan kita pakai partisinya tegak. Partisinya tegak tuh berarti ya nanti di sininya pakai dx gitu. Oke, semuanya fungsi terhadap x ya kalau partisinya tegak. Sedangkan kalau dilihat di sini perputaran terhadap sumbu y kan, di sini kan partisinya pasti kita ambil yang datar ya. Kalau datar seperti ini, bisa dilihat fungsinya terhadap y, dan juga kita menggunakannya integralnya terhadap y dy, seperti itu. Oke. Nah, itu juga bisa dilihat dari intervalnya. Kalau di intervalnya di sumbu y, kita gunakan dy gitu. Kalau intervalnya di sumbu x, kita gunakan dx ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini untuk metode kulit tabung juga bisa dilihat rumus integralnya adalah ini untuk volumenya 2pi integral a sampai b x fx dx ya, untuk gambar yang ini nih. Seperti itu, ini kan dari A sampai B, fx ya, yang ini kan kurvanya fx, yang ini. Areanya di bawah kurva ini sampai sumbu x ya. Nah, di sini diputarnya ingat, karena kan di sini kita pasti pakai partisinya yang tegak ya. Maka di sini ini kan diputarnya ke sumbu y gitu. Nah, kita gunakan rumus volumenya yang ini. Kan sejajar ya, sejajar dengan sumbu putarnya, si partisinya. Makanya dia gunakan metode kulit tabung. Rumusnya yang ini ya. Seperti itu, x dikalikan fx batas integralnya dari a sampai b. Nah, di sini kalau partisinya yang datar, berarti kan gambarnya kalau kira-kira digambar seperti ini kan fungsinya, sumpama ini fungsinya ya, fy. Seperti itu, ini dari a sampai b. Ini yang mau diputar nih misal. Oke, berarti di sini kan partisinya kita pasti pakai yang ini ya, datar. Seperti itu kan? Kalau partisinya kita pakai yang datar, di sini kan berarti biar sejajar dengan sumbunya, berarti diputarnya ke sumbu X. Nah, ini untuk volumenya, kalau mau pakai metode, ini kan pakai metode kulit tabung ya, pasti metode kulit tabung karena sejajar dengan sumbu putarnya partisinya. Maka di sini volumenya adalah 2pi. Nah, di sini integralnya dari A sampai B. Nah, ini kalikan Y ya. Jadi kalau ini X kalau tadi X, ini diganti Y. Dan ininya fungsi terhadap Y pasti. Ya, dy. Ya, seperti tadi kan batasnya A sampai B-nya adalah di sumbu Y, makanya kita pakai dy. Ya, cara yang tadi. Nah, ini juga sama aja kalau misalkan di antara dua kurva.
Di antara dua kurva, misalkan di sini kita gambarnya diganti ya. Di sini kalau di antara dua kurva sama aja. Misalkan kalau kita punya di antara dua kurva, misalkan ini kurva pertama, ini kurva kedua gitu ya. Ini ada F fungsi terhadap Y, ini G fungsi terhadap Y. Seperti itu. Misalkan areanya di sini nih. Ini yang mau diputar ya. Karena partisinya kita pakainya yang datar, berarti sumbu putarnya adalah disumbui X kan. Di sini kita pakai metode kulit tambung ya. Oke. Maka di sini kita gunakan volumenya adalah 2pi. Ini batas misalkan dari A sampai B juga ya. Batas integralnya dari A sampai B. Lalu Y. Nah, di sini nih kita yang atas, yang si FY kan berarti dikurangi yang GY. Kayak gitu. Ya, sama kayak sebelumnya kan. Nah, di sini biar tidak bingung, kita akan langsung ke contoh soal ya. Sekarang kita akan membahas untuk nomor satunya ya. Di sini kita punya, bisa lihat di buku kalian halaman 429 nomor 16 ya. Di sini kita punya batasnya Y sama dengan E pangkat min 2X, Y sama dengan 0, X sama dengan 0, X sama dengan 1. Nah, ini diputarnya terhadap sumbu X. Oke? Nah, perhatikan berarti kalau digambar, ya bisa digambar sendiri, ada seperti ini. Lalu di sini perhatikan, ini anaknya pakai partisi yang kayak gimana sih? Partisi tegak atau partisi datar. Di sini kan diputarnya terhadap sumbu X kayak gitu ya. Oke, kalau kita misalkan aja pakai partisinya yang datar kayak gini. Nah, di sini akan sulit ya menghitungnya. Karena bisa dilihat di bagian sini ya, kita bisa lihat dari sini sampai sini. Ya. Ini kan ada sebuah kurva. Ya, jadi partisinya dari sumbu Y sampai kurva, sumbu Y sampai kurva, sumbu Y sampai kurva. Sedangkan jika kita lihat di bagian dari sini sampai sini, ini adalah garis ya. Jadi nanti harus dijumlahkan kan. Nah, itu agak rumit. Jadi mendingan kita pakai partisinya yang tegak aja ya. Jadi partisinya tegak kayak gitu kan. Oke. Nah, karena partisinya tegak, lalu sumbu putarnya adalah sumbu X, bisa lihat bahwa partisinya kayak tegak lurus dengan sumbu X. Jadi di sini kita pakainya apa? Cincin atau cakram ya. Jadi volumenya, rumusnya kalau cincin atau cakram adalah pi integral. Di sini kan karena tegak berarti batasnya dari nilai X-nya 0 sampai 1 ya. Dari 0 sampai 1. Lalu fungsinya adalah ini ya, batas atasnya si fx. Itu fx-nya adalah E pangkat minus 2x. Ya, berarti nanti kan fx kuadrat ya rumusnya. Jadi E pangkat minus 2x dikuadratkan ya kalau pakai cakram. Integralnya terhadap x dx. Berarti ini kan bisa menjadi 0 sampai 1. Lalu pangkatnya dikalikan ya. Jadi E pangkat minus 4x dx. Nah, ini ngerjain integralnya gimana nih? Pakai substitusi aja ya. Jadi kita bisa kotret dulu di sebelah sini. Kalau kita mau kotret dulu, di sini kan kita punya integral ya. Kayak kegedean. Ini integral 0 sampai 1. Kita jangan lihat batasnya dulu ya. Jadi E pangkat minus 4x dx ini kita coba hitung. Kita kan misalkan U ya, pakai substitusi. Ini E pangkat minus 4x ya. Berarti U-nya minus 4x. DU-nya berarti apa? DU per dx ya. DU turunan U terhadap x adalah minus 4 ya. Jadi di sini kalau ini kita pindah ruas, jadi DU per minus 4 sama dengan dx. Jadi dx-nya nanti disubstitusi jadi DU per minus 4. Jadi di sini integral E pangkat U, DU-nya berubah jadi dx-nya berubah jadi DU per minus 4. Jadi dapat apa ini? Integral dari E pangkat U ya. Lalu ini minus 1 per 4. Nya keluar jadi minus 1 per 4. Integral dari E pangkat U adalah E pangkat U sendiri. U-nya berapa nih? Jadi kita bisa langsung ganti U-nya adalah E pangkat minus 4x kan U-nya minus 4x ya. Ya udah, hasilnya adalah ini ya, hasil integralnya. Oke, ya udah di sini tinggal nih masukin ke sini. Jadi hasil integralnya adalah pi ya. Hasil integralnya minus 1 per 4 E pangkat minus 4x. Oke, batasnya dari 0 sampai 1. Ya udah, ini tinggal kalian hitung sendiri ya. Berarti di sini kan kalau dihitung pi dalam kurung, ini substitusi batas atasnya 1 jadi minus 1 per 4 E pangkat minus 4. Nanti dikurangin disubstitusi batas bawahnya 0 ya. Berarti E pangkat 0 kan jadinya nanti E pangkat 0 itu 1. Ininya jadi E pangkat 0 1. Berarti sisa 1 kalikan minus 1 per 4 minus 1 per 4 ya. Ya, hasilnya bisa dihitung sendiri. Ya, ini untuk soal nomor 1. Oke. Sekarang untuk contoh nomor 2.
di sini kita akan coba kerjakan dengan metode. Kalau di sini berarti kita menggunakan metode yang kita lihat dulu ya. Di sini enaknya pakai metode apa? Kita coba untuk di sini kan diputar terhadap sumbu Y, berarti ke sini ya. Arah putarnya terlebih dahulu. Oke, nah di sini berarti kalau kita pakai metode cakram, metode cincin atau cakram, kita ambil partisinya yang datar ya. Yang datar kan. Karena sumbunya ke sini, berarti kalau mau ke metode cakram kita harus tegak lurus dengan partisinya, berarti ke sini kan partisinya kira-kira. Ya, seperti itu kan. Nah, sebenarnya ini nggak masalah kalau kamu ambil partisinya datar juga. Tegak juga ya. Kalau tegak kan jadinya kayak gini. Ya nggak apa-apa, ini kan atas fungsi, bawah fungsi. Ya, jadi daerahnya dia atasnya fungsi, bawahnya fungsi. Nggak ada perubahan daerah seperti tadi ya. Kecuali kalau misalkan dicontohin lagi, misalkan kayak gini nih. Kayak gitu gambar fungsinya, ini ada garis sama ada gini. Nah, misalkan mengintegralkannya dari A sampai B. Dari A ini ya, ini A, ini B. Seperti itu, A sampai B, misalkan daerah yang mau diintegralkannya sini. Nah, ini kalau kita ambil partisinya tegak, ini agak susah. Karena di sini beda ya, ini garis miring ya. Yang di sini kan garisnya miring. Sedangkan yang di sini garisnya adalah garis lurus, seperti itu. Ya, jadi ini kita boleh bebas mau partisinya tegak atau datar. Tapi kan kita mau pakai metode apa tadi? Metode cincin ya. Berarti kita ambil partisinya yang datar. Oke, jadi kalau partisinya datar, di sini kan kayak gini. Oke. Di sini kan karena partisinya datar, berarti nanti kita fungsinya terhadap sumbu Y. Oke, kan berarti volumenya kalau metode cincin pi dikalikan batasnya dari ininya juga 1 ya, nilai Y-nya. Di sini juga 1. Seperti itu. Ya, gambarnya bisa kalian coba gambar sendiri ya. Di sini kan batas integralnya, batas nilai Y-nya dari 0 sampai 1. Karena ini nanti diintegralnya terhadap Y. Ya, rumusnya kan, kita tulis rumus umumnya dulu deh. Di sini A sampai B. Lalu FY kuadrat dikurangi GY kuadrat kan. DY, seperti itu ya. Nah, maka di sini tinggal dimasukkan pi integral dari 0 sampai 1. Oke. Fy-nya adalah fungsi yang bagian sini kan pasti ya, yang sini. Yang warna biru tuh, karena yang di atas kan. Makanya di sini kita ubah dulu ini fungsi terhadap Y. Ini kan Y masih fungsi terhadap X. Kita ubah X jadi X sama dengan berarti ya kalau diubah kan Y sama dengan X kuadrat. Di sini kita kotret. Jadi Y kuadrat sama dengan X ya. Jadi F dalam kurung Y adalah si X ini kan fungsi terhadap Y itu Y kuadrat. Makanya di sini kita masukinnya Y kuadrat. Nanti dikuadratin lagi, jangan lupa. Dikurangi GY-nya berarti kita ambil yang warna hijau nih. Yang ini kan, yang bawahnya. Ini kan udah X sama dengan Y kuadrat, berarti ini G dalam kurung Y-nya ya. Y kuadrat. Kayak gitu kan? Makanya. Oh, di sini salah hitung ya. Ini mestinya bukan Y kuadrat. Ya, ini kan kalau dihitung, sorry. Di sini kita kalau hitung menjadi diakarkan kedua belah ruas, jadi akar Y sama dengan X ya. Jadi X fungsi terhadap Y, jadi F dalam kurung Y-nya adalah akar Y kan. Ya, jadi di sini kita ganti ini akar Y. Seperti itu. Ini akar Y ya. Nanti dikuadratkan. Lalu yang ini Y kuadrat. Jadi Y kuadrat dikuadratkan. Seperti itu ya. Diintegralkannya terhadap DY ya. Seperti itu. Oke. Berarti di sini kan kalau di ini dihitung pi integralnya dari 0 sampai 1. Ini kan jadi Y dikurangi dengan Y pangkat 4. Ya kan? Diintegralkan terhadap Y. Ya udah, ini mah bisa langsung diintegralin, nggak usah pakai metode substitusi atau apa. Jadi pi Y diintegralin apa? Jadi setengah Y kuadrat ya. Setengah Y kuadrat. Lalu Y pangkat 4 diintegralin apa? Jadi 1/5 Y pangkat 5 kan? Batas integralnya 0 sampai 1. Ya udah, tinggal disubstitusi batas integralnya. Kalau disubstitusi batas atasnya kan jadi pi dikalikan dengan setengah ya, dikurangi 1/5. Seperti itu. Ini kan disubstitusi batas atasnya, disubstitusi batas bawahnya 0, nanti semuanya jadi 0 kan? Jadi 0. Ya udah, ini langsung jawabannya. Tinggal disederhanakan sendiri ya. Jadi pi kalikan dengan setengah kurangi 1/5. Ya, bisa dihitung sendiri ini mah ya. Oke. Nah, sedangkan sekarang kita coba.
Di sini kalau misalkan kita mau pakai metode yang lain, kan bebas ya, boleh pakai metode apa aja. Kulit tabung atau tadi metode cincin. Nah, berarti ini kan kalau mau pakai metode kulit tabung, ini kita rapikan dulu ya. Oke, di sini kita berarti haruslah ambil partisinya yang sejajar dengan sumbu putar. Berarti partisinya yang apa? Yang tegak ya. Kayak gitu. Tegak seperti itu ya, kira-kira. Nah, karena kita ambil partisinya yang tegak, berarti nanti diintegralkan terhadap X ya, dx seperti itu. Nah, berarti di sini kan volumenya bisa kita tulis rumusnya. Tulis dulu di bagian sini ya. Volumenya sama dengan di sini 2pi integral dari A sampai B kan. Di sini karena ada dua kurva, yang atasnya fx kan. Oke, di sini dikalikan x dulu ya. Jangan lupa ada kali x-nya, x kalikan fx kurangi yang bawahnya gx kayak gitu kan. Ya dx seperti itu. Nah, ini kotetan yang sebelumnya bisa kita hapus dulu. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini kan berarti fx-nya adalah yang warna hijau. Ya, fungsi terhadap x. Ya udah ya, si y ini kan yang warna hijau kan berarti ini ya. Oke, berarti ini kita harus ubah dulu jadi y sama dengan akar x kan kalau diubah ya. Jadi ini fx-nya adalah akar x. Seperti itu. Sedangkan gx-nya kan yang warna biru ya. Berarti yang ini. Ya kan berarti itu kalau diubah jadi g. Y itu kan udah fungsi terhadap x. Jadi gx sama dengan x kuadrat. Kayak itu kan. Nah, di sini kita coba ya. Berarti kan di sini kita akan punya bahwa nilainya menjadi, kita masukkan ke rumus. Kita bisa kerjakan di bagian sini ya. Volumenya sama dengan 2pi integralnya dari batas nilai x kan. Kalau integralnya kan terhadap sumbu x, dx ya dx. Partisinya tegak, berarti batasnya nilai x-nya 0 sampai 1 kayak gitu. Oke, jadi 0 sampai 1. Kayak gitu. Lalu di sini kita punya fx-nya, nilainya dimasukin saja akar x. Kan nanti di sini ada x dulu ya. X dikalikan dengan akar x dikurangi dengan yang tadi gx-nya x kuadrat. Diintegralkan terhadap x. Ya udah, ini kan bisa disederhanakan integral 0 sampai 1. Jadi ini kan x pangkat 3/2 ya. Dikurangi dengan x pangkat 3 dx. Hasil integralnya ya kalian integralkan sendiri. Ini kan gampang integralnya mah. Hasilnya adalah nanti kita dapat 2/5. Ya di sini pangkatnya jadi x pangkat 5/2. Oke. Ya di sini kalikan x pangkat 5/2. Ini gak usah dipakai dalam kurung. Oke, jadi x pangkat 5/2. Nah, di sini kita juga punya berarti ini menjadi dikurangi dengan 1/4 x pangkat 3 ya. X pangkat 4 ya jadinya. Seperti itu kan. Batasnya dari 0 sampai 1. Nanti kalian coba substitusi batasnya, mestinya jawabannya sama nih. Kalau kita hitung kan jadi dapat 2pi. Dari di sini kan kita dapat jawabannya jadi 2/5 dikurangi 1/4 ya. Oke. Seperti itu kan. Ya udah, yang ini juga sebelumnya kita hitung aja ya, biar kita buktikan bahwa jawabannya sama. Kayak gitu. Ini kan jadi setengah dikurangi 1/5. Kalau kita hitung, kita dapat jawabannya adalah berarti 4. Jadi 4/10 ya. Kan pi ini kan jadi 5/10 dikurangi dengan 2/10. Oh, 3/10 ya jawabannya. Jadi 3/10 pi. Nah, kalau yang ini kita hitung berarti jadi 2pi. Ini kan berarti jadinya jadi 8/20 dikurangi dengan ini jadi 5/20. Oke, kita lihat jawabannya. Ini kan jadi 2pi dikalikan dengan 3/20 kayak gitu kan. Ya bisa dilihat jawabannya sama ya ternyata. 3/10 pi. Kayak gitu sama aja, jadi pakai metode apa aja tuh sama aja jawabannya. Cuman kita harus lihat yang mana yang lebih gampang. Ya. Kalian juga nanti perhatikan kalau ujian disuruhnya pakai metode apa. Selanjutnya ini yang nomor 3 ya. Bisa dilihat dari halaman 436 nomor 4. Nah, di sini kan diputar terhadap sumbu X. Di sini kalau kita mau pakai metode cakram kan berarti ambil partisinya tegak kan.
Sedangkan kalau kita ambil partisi tegak, lihat di sini nih batas bawahnya beda ya. Yang bagian kalau dilihat nih yang dibatasi sumbu Y ya, yang bagian sini kan batas bawahnya adalah nilai X. Ya, sumbu X. Sedangkan yang ini adalah sebuah garis Y sama dengan X. Makanya beda batas bawah dari fungsi yang mau diintegralkan ya kan nanti. Makanya ini nggak cocok kita pakai metode cakram. Ya, nanti bakal rumit. Jadi lebih cocok pakai metode kulit tabung. Ya, kita ambil partisinya yang datar. Kan kalau partisinya datar berarti ini partisinya sejajar dengan sumbu putar. Makanya metodenya kulit tabung. Kayak gitu kan? Ya. Berarti kalau ini kan diintegralkannya kalau datar berarti terhadap sumbu Y ya. Oke, DY kan berarti. Makanya di sini kita harus ubah dulu si X itu jadi fungsi terhadap Y ya. Jadi kan ini bisa ditulis. Yang ini kan kita jadi Y kuadrat sama dengan X plus 2. Dan bukan pindah ruas, X-nya jadi dapat Y kuadrat minus 2 kan. Ini jadi Fx-nya ya. Fy-nya ya. GY-nya aja ya. Kan yang di bawah biasanya GY. Y kuadrat minus 2. Sedangkan sini Fx-nya ya. Adalah Fy-nya. Sorry, ini kan F fungsi terhadap Y. Berarti ini Fy-nya sama dengan Y. Kayak gitu kan. Makanya nanti pakai volume adalah 2pi. Batasnya A sampai B. Oke. Nah, di sini kita harus tahu dulu ya. Di sini kan berarti ini 2 seperti itu, oke. Ya, di sini juga 2 ya untuk Y-nya. Jadi batasnya dari 0 sampai 2 nanti diintegralkannya. Oke, tapi kita tulis dulu rumusnya AB gitu kan, berarti Fy. Jangan lupa dikalikan Y dulu ya. Y kalikan dengan Fy. F fungsi terhadap Y dikurangi dengan G fungsi terhadap Y. Ya, DY. Ya kan Fy yang atas, G yang bawah. Karena dimasukin 2pi integral dari di sini batasnya 0 sampai 2. Ya, Y dikalikan Fy-nya nilainya kita tahu adalah Y dikurangi dengan G-nya nilainya Y kuadrat minus 2. DY kayak gitu kan. Ini kalian coba hitung sendiri ya. Oke. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini jadi bebas tadi sekali lagi untuk metode cincin atau metode kulit tabung. Tapi yang ini tadi nggak cocok ya pakai metode cincin. Jadi metode kulit tabung. Nah, di sini juga ada soal nomor 4. R itu adalah daerah di kuadran pertama yang memenuhi batas ini ya sama dengan akar 1 plus X kuadrat. Akar 1 min X kuadrat ya sama dengan 0, X sama dengan 0. Nah, di sini gambarnya gimana sih? Kalau biasa kan pakai aplikasi mah gampang. Kalau nggak pakai aplikasi gimana sih? Ini kita bisa kuadratkan aja kedua belah ruas. Jadi Y kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat. Di sini kan kalau pindah ruas jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan apa? Lingkaran ya. Lingkaran yang jari-jarinya 1 dan pusatnya 0,0. Makanya bakal ada gambar lingkaran kayak gitu. Nah, di sini ini kan kayak seperempat lingkaran ya. Kayak gitu. Cuman yang diambil di kuadran pertama doang ya, yang daerah sini kan ini yang mau diintegralkan. Oke, nah di sini dikatakan diputar di sumbu X sama dengan 1, sumbu Y sama dengan minus 1. Ya, jadi bukan sumbu X, sumbu Y doang. Sekarang sumbu X sama dengan 1 sama sumbu Y sama dengan minus 1. Kayak gitu kan? Berarti kalau di sumbu Y sama dengan minus 1, nah terlebih dahulu di sini kita akan menggunakan metode cakram, kulit tabung ya. Kalau cakram ini agak susah nanti diintegralkannya. Belum diajar kalian metode pengintegralannya. Makanya kita menggunakan metode kulit tabung. Kalian boleh coba sendiri pakai metode cakram. Nanti yang diintegralkan itu agak sulit. Oke, berarti kalau diputar terhadap sumbu X sama dengan 1, sumbu X sama dengan 1 di mana sih? Di sini ya. Nah, diputar ke arah sini kayak gitu kan, kira-kira. Ya, berarti di sini partisinya haruslah yang kayak gini kan ya. Ambilnya yang tegak karena searah sumbu putar, sejajar sumbu putar ya. Kan kita mau pakai metode apa tadi? Kulit tabung ya. Makanya sejajar sumbu putar. Jadi F sama dengan, langsung aja kita integralkan batasnya dari nilai X kan karena partisinya tegak. 2pi dari 0 sampai 1. Oke, di sini berarti fungsi terhadap X ya, kan ini ya udah fungsi terhadap X, jadi langsung aja nilainya. Di sini kan ada X dikalikan dengan akar dari Fx-nya ya, 1 min X kuadrat seperti itu.
dx, kayak gitu kan. Jangan lupa dikalikan x ya, karena pakai metode kulit tabung. Kayak gitu. Tapi ini kan kalau diputarnya di sumbu x sama dengan 0 kan. Ya di sini kan x sama dengan 0. Oke, berarti kalau kita mau x sama dengan 1, perhatikan beda di bagian mananya sih. Berarti kan kalau x sama dengan 0, nah berarti di sini ada perubahan di si nilai dari sini ke sininya kan, di sini ya. Berarti kalau tingginya mah tetap ya, yang si 1 minus x kuadrat kan tingginya itu menyatakan kayak tinggi partisinya. Itu mah tetap, yang berubah adalah bagian dari sininya nih. Berarti yang dilihat adalah yang dari sini ke sini kan. Ya, tuh, yang seperti itu. Makanya di sini ini x-nya diubah. Ini kan x itu seperti jari-jarinya, seumpama jari-jarinya. Kan kalau biasa mah dari sini ke sini itu nilai x-nya. Ya kalau kita gambar lagi fungsinya, kan berarti dikalikan x tuh kayak seumpama dari sini ke sininya. Ini x kan nilainya. Seperti itu kan? Nah, sedangkan di sini kan berarti dilihatnya yang bagian sini. Makanya di sini kita harus ubah ini x-nya menjadi 1 min x ya. 1 dikurangi x-nya. Makanya di sini kita punya, di sini kan jadi 1 dikurangi x. Seperti itu, oke? Oke, selanjutnya di sini untuk nomor 4 ya. Di sini kita gambar dulu batasnya. Ini kan ada di first quadrant, kuadran 1. Bisa dilihat di buku ya, di soalnya. Ini kan adalah dikuadratkan dulu nih batasnya. Jadi y kuadrat sama dengan, kita ubah jadi y kuadrat sama dengan 1 minus x kuadrat ya, untuk menggambar nanti grafiknya. Sketsa dari grafiknya. Jadi ini kan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan apa? Lingkaran ya. Yang ada di jari-jarinya 1, pusatnya 0,0. Jadi kalau digambar kira-kira kayak gini. Ini kan 1, 1. Di kuadran 1 aja. Jadi kayak seperempat lingkaran gitu. Oke. Nah ini mau diintegralkan nih, luas daerah yang sini ya. Kayak gitu. Yang mau diputar ya. Yang mau dicari volume benda putar ya. Nah di sini kita bebas. Sekali lagi mau pakai metode apa. Di sini kita cobain untuk soal yang A ya. Pakai metode cakram atau cincin. Oke. Caranya gimana? Berarti kan diputar di sumbu x sama dengan 1. Berarti sumbu x sama dengan 1 di sini. Ya. Oke. Nah, makanya diputarnya ke sini. Kalau mau pakai metode cakram, kita harus ambil yang partisinya tegak lurus kan. Berarti ke sini ya partisinya. Kayak gitu kan partisinya ya. Berarti partisinya ini nanti dy ya. Berarti fungsinya harus terhadap y. Oke. Makanya di sini kan ini bisa diubah lagi. Dan bukan pindah ruas, x kuadrat sama dengan 1 minus y kuadrat ya. Jadi x ini fungsi terhadap y, 1 minus y kuadrat, akar dari 1 minus y kuadrat. Seperti itu kan. Nah, makanya di sini kita akan punya si yang diintegralkannya adalah, kan rumusnya adalah volume sama dengan, di sini pi, integralnya 0 sampai A sampai B ya. Kayak gitu kan. F dalam kurung y kuadrat dy. Nah, perhatikan cuma di sini kan sumbu putarnya bukan di x sama dengan 0 ya, atau di sumbu y biasa. Sekarang di x sama dengan 1 di sini. Makanya di sini kan biasa kalau kita lihat partisinya ya, cara melihat partisinya berarti berubah pandangannya. Jadi bukan dari sini ke sini doang kayak gitu. Ya, tapi harus dilihatnya dari sumbu putar ya kan. Berarti partisinya adalah dari sumbu putar tuh yang kita bisa seperti ini ya. Ini kita hilangkan partisinya agar lebih mudah untuk dilihat. Oke, jadi di sini kan kita punya kayak gini ya. Nah, partisinya berarti adalah yang warna hijau ini kan, dikurangi yang warna biru kan. Ya, kita tarik garisnya dari sini deh. Dari sini ke sini warna hijau, dikurangi yang bagian sini. Ini kan nggak boleh masuk. Ya. Oke, berarti yang ini juga sama. Kayak kira-kira seperti itu ya. Yang warna hijau, tapi yang bagian biru ini nggak termasuk kan. Karena yang diputar kan bagian sini doang. Ya. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Makanya pengurangannya di sini, nanti si FY-nya nilainya adalah menjadi, kita lihat dari sini ke sini dulu berapa nilainya. Ini kan pasti 1 ya nilainya. Nah, dari sini ke sini kan bergantung kurvanya ya. Yang dari ini ke sini, ini bergantung kurvanya. Ya,
bergantung dari nilai si kurvanya, nilai si X-nya kan. Seperti itu. Makanya FV-nya menjadi yang ini. Kayak gitu. 1 dikurangi yang si hijau ini kan. 1 yang kesini dikurangi yang ini. Kayak gitu. Maka jadi Pi batas integralnya dari batas sumbu Y 0 sampai 1 ya. Oke. 0 sampai 1 FV-nya berarti atau jari-jarinya. Ya kan biasa disebut jari-jari kalau di ini di cakram. Itu adalah 1 dikurangi si X-nya. Nilai X ini kan bergantung dari nilai Y. Berarti bisa ditulis FY-nya kan. Adalah 1 dikurangi FY-nya nilainya. 1 dikurangi akar dari 1 minus Y kuadrat. Nah ini akan dikuadratkan ya. Kan ini si FY ini tuh kayak ilustrasinya ada si jari-jarinya. Ya biar nggak bingung. Jadi ini langsung dimasukkan 1 dikurangi akar dari 1 minus Y kuadrat. Dikuadratkan lagi ya DY. Kayak gitu. Jadi sebenarnya di bagian sini tuh ada jari-jarinya ya. Ini kan kalau yang rumus ini biasanya untuk yang sumbu X sama dengan 0 ya. Atau di sumbu Y diputarnya. Kayak gitu. Oke ini kan untuk soal yang A. Kalau untuk yang soal yang B kita boleh pakai coba metode yang kulit tabung. Berarti kalau digambar kan bisa digambar di sini soal yang B. Ini kita hapus ya. Berarti kan di sini kalau digambar kita punya kayak gini. 1 1. Kayak sumbu Y sama dengan min 1. Y sama dengan min 1 di sini kan. Kayak gitu. Oke, maka di sini kalau diputar yang sini berarti pakai metode kulit tabung harus sejajar. Berarti partisinya sama kayak tadi ya, partisinya datar. Kayak gitu kan. Nah, berarti integralnya adalah kan volumenya dulu ditulis sama dengan integral dari 2pi ya. 2pi integral dari A sampai B. Di sini Y dikalikan FY DY. FY ini kan kayak jari-jarinya ya. Jari-jarinya tuh yang si partisinya dari sini ke sini. Kayak gitu kan, kira-kira dari sini ke sini gitu. Ya. Itu mah nilainya tetap ya. Bodo amat kalau si sumbu putarnya beda-beda. Makanya di sini yang berubah adalah si Y-nya. Y ini kan mewakili tinggi ya. Biasa kan kenapa Y? Karena dari sini ke sini nih nilai Y tuh. Dari sini ke sini. Kita ganti warna hijau ya. Dari sini ke sini. Ini kan nilai Y-nya kayak gitu. Nah, sedangkan di sini berubah nilai Y-nya menjadi ada ditambah dari sini ke sini ya. Nah, dari sini ke sini nilainya berapa? Selalu 1 kan? Makanya nanti Y-nya berubah jadi Y tambah 1. Oke. Jadi langsung aja sama dengan 2pi integral dari A sampai B. A sampai B-nya adalah batas nilainya 0 sampai 1 kan? Akan diintegralkan dari sini sampai sini. Lalu Y-nya berubah jadi Y plus 1 kan tadi ya. Kan dari sini ke sini Y. Ditambah yang ke sini 1. Kayak gitu. Nah, FY-nya mah tetap ya jari-jarinya. Nilai yang ini kan. Nilai sih fungsinya tadi adalah akar 1 minus Y kuadrat ya. Kalikan akar 1 minus Y kuadrat DY. Ini nggak usah dihitung ya integralnya. Karena emang di soal juga disuruh dalam bentuk integral saja. Karena perhitungan integralnya rumit. Oke. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini kita akan membahas untuk menghitung pusat massa yang menggunakan integral. Oke. Nah, di sini mah biasanya untuk yang pusat massa ini kita biasanya menggunakan rumusnya saja ya. Jadi tinggal digunakan rumusnya. Nah, untuk yang pertama ini kalau misalkan kita mau menghitung Mx sama My ya. Ini tuh kalau gambarnya seperti ini. Kita punya gambar seperti ini. Ini kan batasnya dari A sampai B. Lalu ini punya ya cuman kurva sampai sumbu X seperti itu kan. Di sini kan ada pusat massanya pasti di tengah-tengah sini ya. Seperti itu kan. Nah, di sini kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus yang ini ya. Kita cari dulu Mx-nya. Mx-nya. Oke, itu rumusnya adalah di sini kan berarti nanti mengintegralkannya seperti ini ya. Seperti itu. Makanya di sini kita menggunakan Mx-nya adalah serupa seperti yang ini yang batasnya ada antara kedua kurva. Di sini bedanya dengan sumbu X saja berarti fx doang, jadi gx-nya nggak ada kan. Jadi rumusnya langsung aja. Di sini rho per 2 ya. Itu tuh lambang rho. Rho per 2. Ya bisa ditulis seperti ini. Adalah massa jenis ya. Batas pengintegralannya A sampai B. Ini F
X dikuadratkan. Seperti itu ya, dx. Karena partisinya tegak ya. My-nya ya sama aja di sini, berarti tinggal pakai yang ini kan, berarti rho dikalikan dengan ya batas integralnya A sampai B, X kalikan fx-nya ya, dx, seperti itu. Oke, jadi di sini kita cuma menghafalkan rumus. Lalu ada masanya, M ya, biasanya disebut M besar doang. Di sini adalah rho. Oke, jadi ini adalah rho. Di sini rho, batas pengintegralannya sama A sampai B, yang diintegralkannya berarti fx doang ya, dx. Oke, luas dikalikan dengan ini adalah rho-nya, nilai dari massa jenisnya ya, kayak gitu kan. Makanya di sini selanjutnya kita bisa menghitung pusat massanya itu adalah si X bar ya. Ini X bar, Y barnya. Seperti itu, ini pusat massanya. Rumusnya tinggal dimasukkan yang ini. Ya, rumusnya adalah ini. Seperti itu kan. Maka di sini kita tinggal menghitung untuk soal kita ya. Di sini kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Di sini kan kita berarti punya soalnya, bisa dilihat di buku kalian ya. Kalau ini dari buku kalkulus yang kalian halaman 466 nomor 12. Yang soal pertama ini, itu kita punya segitiga dengan titik sudut berikut. Nah, berarti ini gimana nih? Kita harus tahu dulu fungsinya ya. Di sini kan kita bisa cari nilai fungsinya dengan menggunakan rumus yang dulu SMP pernah belajar, Y minus 1 per Y2 minus 1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 kan, ini untuk mencari persamaan garis. Ini kan persamaan garisnya bisa dicari karena kita punya 2 titik. Nanti ini kalau kalian cari sendiri ya. Kalau kalian cari dapat 2X ditambah dengan 2Y ya. Oke. Sama dengan 4 ya. Jadi kalian dapat nanti X plus Y sama dengan 2. Oke. Nah, di sini berarti kita bisa menghitung untuk kita di soalnya diminta untuk menghitung pusat massanya ya. Makanya kita nanti harus cari MX, MY-nya seperti itu ya. Nah, di sini kita gunakan dulu yang partisi tegak. Jadi di sini akan kita contohkan dengan partisi tegak, sama aja dengan partisi yang datar ya, cuman beda rumusnya kan. Kalau partisi tegak kan berarti seperti ini ya. Oke, berarti nanti pakainya dx ya kalau partisi tegak. Berarti nilai mx-nya kalau yang partisi tegak kita bisa lihat di rumusnya adalah ya. Di sini berarti kita pakai yang ini kan. Mx-nya rho per 2. Oke. Rho per 2. Integralnya dari A sampai B. Oke. Fungsinya fungsi terhadap X ya, fx. Seperti itu kan. Nah, di sini berarti dikuadratkan dx. Seperti itu ya, berarti fungsi terhadap X, berarti ini kan bisa diubah jadi Y itu sama dengan 2 min X ya. Oke, atau sama saja kalau misalnya kita mau X itu kan sama dengan 2 min Y. Kalau Y, berarti ini udah fx-nya kan, Y, ini fungsi terhadap X, berarti nilai fx-nya kita nanti pakainya yang 2 min X. Seperti itu kan. Maka di sini mx-nya kita tinggal hitung. Rho per 2, batas integralnya dari batas nilai X-nya kan, berarti kan ini partisinya tegak, berarti 0 sampai 2 ya. Oke, 0 sampai 2. Fx-nya adalah 2 min X dikuadratkan dx. Seperti itu ya. Ini akan kita coba hitung. Kita akan dapat rho per 2. Batas integralnya 0 sampai 2. Ini kan dikuadratkan ya. 2 min X dikuadratkan. Nanti kalau dihitung jadi X kuadrat min 4X plus 4. Ya, diintegralkan terhadap X. Ya, ini tinggal dihitung, diintegralkan terhadap X jadi rho per 2. Di sini kita dapat berarti nanti sepertiga X pangkat 3. Oke, dikurangi dengan 2X kuadrat ditambah dengan 4X. Seperti itu, batas pengintegralannya dari 0 sampai 2. Ini kita sederhanakan lagi ya, jadi rho per 2. Disubstitusi batas atasnya sama dikurangi yang disubstitusi batas bawahnya kan. Berarti di sini nanti kita dapat, kalau disubstitusi batas bawahnya hasilnya 0 ya, jadi nanti dikurangi 0. Jadi di sini kita punya 8 per 3 kan kalau dihitung. Dikurangi dengan di sini kita punya jawabannya 8 ditambah dengan 8 ya. Oke, ini kan saling menghabiskan.
Jadi punya di sini jawabannya 4/3 row. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya nilai row ini mah nggak apa-apa ya, kita nggak punya juga nilainya, karena nanti kan ditanya pusat masanya nanti saling mencoret. Sekarang berarti tinggal cari MY-nya ya. MY sama M-nya nanti. MY-nya berarti rumusnya adalah, di sini kita punya berarti adalah menggunakan rumus yang tadi ya, bisa dilihat. Adalah rumusnya berarti row dari A sampai B X Fx. Berarti row integralnya dari A sampai B. Oke. X Fx dx. Seperti itu ya. Berarti di sini row batas pengintegralnya sama kayak tadi 0 sampai 2 X kalikan Fx-nya tadi 2 min X ya. Dx. Ini berarti row integral 0 sampai 2 2x min x kuadrat dx. Ini kita integralkan seperti biasa, hasilnya row. Ininya berarti kita dapat adalah, di sini kan berarti 2x diintegralkan, hasilnya adalah x kuadrat dikurangi dengan 1/3 x pangkat 3 ya. Batasnya dari 0 sampai 2. Ini tinggal dihitung aja ya. Hasilnya adalah nanti kita dapat ini 4 dikurangi dengan 8/3. Jawabannya nilainya ya, MY-nya adalah di sini kita dapat nanti 4/3 row. Seperti itu kan. Nah, selanjutnya ini kan udah MX MY. Selanjutnya kita harus cari juga nilai M-nya. Oke. Kalau nilai M-nya mah berarti pakai rumus yang kita lihat. Ini ya row integral A sampai B fx dx. Berarti row integral A sampai B fx dx. Oke, berarti row integral dari 0 sampai 2. Fx-nya adalah 2 min x ya dx. Udah, ini kita juga hitung. Kita akan dapat bahwa nilainya adalah, di sini kita punya row ininya 2x ya, min setengah x kuadrat. Batasnya 0 sampai 2. Oke, berarti di sini kita dapat nilainya adalah row dikalikan dengan 4 dikurangi dengan 2 ya. Kayak gitu kan? Sehingga kita dapat jawabannya adalah 2 row. Oke, jadi di sini mah untuk pusat massa biasanya hanya masukin rumus. Jadi di sini kita bisa menghitung X bar-nya. Itu nilainya adalah, kita tahu MY dibagi dengan M kan. Ya, berdasarkan lihat di catatan ya. X bar-nya di sini MY dibagi dengan M dan Y bar-nya MX dibagi dengan M. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah MY-nya kan tadi 4/3 P ya. 4/3 row. Oke. Yang ini kan MY-nya dibagi dengan 2 row. Jadi kita dapat langsung aja 2/3 ya. Kayak gitu. Y barnya juga dihitung, MX per M ya rumusnya. Jadi 4/3 row dibagi dengan 2 row. Jawabannya adalah 2/3. Ya, jadi pusat massanya kita dapat 2/3, 2/3. Kayak gitu kan. Oke. Nah, ini juga bisa kalian coba ya untuk yang kita ambil partisinya datar. Nanti jawabannya sama aja kok. Ya, kalau partisinya datar kan kayak gini ya. Seperti itu, berarti nanti fungsinya terhadap Y. Jadi kita pakainya yang ini 2 min Y. Jawabannya akan sama saja. Oke. Nah, selanjutnya untuk soal yang ini. Nah, kita juga harus menentukan ya, pintar menentukan partisinya. Di sini kalau kita pakai partisinya yang datar akan sulit karena bisa dilihat batas untuk atasnya sama bawahnya beda ya. Kalau datar kan bisa dilihat di garis yang diwarnain, kita warnain hijau saja. Oke. Ini kan beda ya, kurus yang ini di bawah. Ini dari, kalau partisinya berarti dari garis sampai kurva, ini juga dari garis sampai kurva, sedangkan yang di sini dari kurva sampai kurva ya, nanti susah pengintegralannya. Makanya di sini kita jangan menggunakan yang partisinya datar, tapi gunakan yang tegak aja. Kalau tegak kan sama semua atasnya garis, bawahnya kurva. Kayak gitu kan ya.
Makanya di sini kalau datar berarti kan kita tinggal masukin rumus, kita cari ini sama ya, disuruh cari nilai dari pusat masanya. Berarti cari mx, nanti my sama m-nya ya. Cari mx dulu deh di sini ya. Pakai rumusnya, berarti yang kita bisa lihat di catatan yang ini kan rumusnya nih, pakai yang bagian sini. Yang ini. Oke, berarti kita cari dulu mx-nya, berarti rumusnya rho per 2 ya. Rho per 2. Lalu di sini kita punya integral a sampai b. Integral a sampai b. Oke, fx kuadrat kurangi dengan gx kuadrat ya. Dx. Nah, yang fx adalah yang atas. Berarti yang garis kan nih fx-nya. Yaitu adalah x plus 2 ya garisnya kan. Lalu yang bawahnya gx-nya ini berarti adalah yang kurvanya, yaitu x kuadrat. Ya. Ya udah, tinggal dimasukin. Di sini kita akan punya rho per 2 integralnya dari berarti ya, min 1 sampai 2. Ini untuk menggambarnya kalian bisa coba gambar sendiri ya. Sketsanya. Oke, atau bisa juga menggunakan aplikasi. Jadi ini minus 1 sampai 2 kan batas nilai x-nya ya, dari sini sampai sini. Lalu di sini kita punya fx-nya nanti x plus 2 dikuadratkan, dikurangi dengan gx-nya nanti x kuadrat. Ya, ini kan x kuadrat, nanti kalian kuadratkan lagi, diintegralkan terhadap x. Nanti ini kalian bisa hitung sendiri mx-nya. Seperti itu kan, ini harus diintegralkan ya. Lalu menghitung juga my-nya. Ini bakal pakai integral biasa ya, jadi mestinya udah bisa. Selanjutnya untuk my-nya, berarti rumusnya kan bisa dilihat catatan ada rho integral a sampai b. Oke, x dikalikan dengan fx kurang gx ya, rumusnya kan seperti itu. Dx. Oke, berarti di sini kita rho integralnya dari min 1 sampai 2 ya. X kalikan fx-nya x plus 2 dikurangi dengan gx-nya nilainya x kuadrat. Kayak gitu ya, dx. Ini juga nanti bakal dihitung menggunakan integral biasa. Jadi mesti udah bisa ya. Selanjutnya nanti kalian cari nilai m-nya juga, masukkan ke rumus saja. Rho integral dari a sampai b kan rumusnya adalah fx kurang gx dx ya. Ini dikurungin kayak gitu kan nih yang diintegralkan ya. Maka ini rho a-nya adalah minus 1 sampai 2. Fx-nya nilainya adalah x plus 2 dikurangi dengan gx-nya nilainya x kuadrat dx. Seperti itu ya. Ini juga sama pakai integral biasa. Jadi mestinya udah bisa ya. Nanti pusat masanya gampang aja. Di sini kan my per m ya untuk nilai x barnya. Lalu mx per m. Kayak gitu kan. Ya, nanti dihitung sendiri. Selanjutnya untuk nomor terakhir di sini. Nah, kita punya ya, x sama dengan 1 per y, x sama dengan 0 ya, ini batas-batasnya, daerahnya ya. Nanti digambar, bisa digambar sendiri ya, ini fungsinya x sama dengan 1 per y. Kayak gitu. Kayak ini x sama dengan 1 per y. Oke. Ya, jadi di sini kita pusat masanya kan berarti ada di berkisaran di tengah kayak gitu ya. Nilainya kita bisa itu menggunakan integral. Nah, di sini kalau partisinya, kira-kira lebih baik pakai partisi apa? Kalau kita pakai partisinya tegak, nanti ada perbedaan ya di bagian sini bisa dilihat ya, yang dibatasi warna hijau. Oke, yang di sebelah kiri kan yang ini ya. Yang di arsir hijau itu kan garis sama garis ya. Sedangkan kalau kita lihat yang bagian sini, atasnya kurva, bawahnya garis. Maka jadi nanti harus dijumlahkan integralnya rumit. Jadi mendingan kita pakai partisinya yang datar ya. Oke. Pakai partisi tegak juga bisa, cuman akan sangat rumit. Jadi lebih baik menggunakan partisi yang datar. Kalau datar berarti nanti kita pakainya dy ya, diintegralkan terhadap y. Makanya ini kita kan tahu rumusnya ya. Ini kan x itu fungsi terhadap y dulu, 1 per y yang nilainya. Oke, kita bisa lihat rumusnya kembali di sini. Oke, berarti rumusnya serupa seperti yang ini ya. Cuman di sini kita nggak ada pengurangan dengan VY-nya ya.
Karena di sini kan cuman kurva sampai sumbu Y. Oke, jadi VY-nya nanti sama aja dengan dihilangkan kayak gitu. Ini juga dihilangkan, ini juga dihilangkan. Itu doang ya bedanya. Kalau dari gambarnya kayak gini ya. Kalau digambar kan ini kurvanya, ini batasnya ya, berarti di sini dari sini sampai sini kira-kira gitu. Ini yang mau ininya, ini pusat masanya di bagian sini kayak gitu. Oke. Daerahnya ada yang diarsir ya. Nggak usah diarsir juga nggak apa-apa kan, yang penting mah pusat masanya ya, menunjukkan pusat masanya. Di sini kita tinggal menggunakan rumus. Oke, berarti di sini dimasukkan saja nilai mx-nya, kita cari. Rumusnya bisa dilihat adalah rho integral dari batasnya bisa ditulis di sini mah menggunakan variabelnya c sama d, a sama b juga sama aja. Lalu yang kurvanya kan di sini fy-nya berarti gitu dy. F-nya kali y ya, jangan lupa dy. Kayak gitu. F-nya kali y dy. Ya udah, ini tinggal kita hitung rho integralnya, berarti lihat karena diintegralkan terhadap sumbu y, berarti lihat batas nilai y-nya ya. Dari 1 sampai 2. F-nya adalah 1 per y atau y pangkat min 1. Dikalikan dengan y dy. Ini mah gampang integralnya, jadi 1 sampai 2. Y pangkat min 1 kalikan y 1 ya, 1 dy. Jadi hasilnya adalah y doang ya. Hasil integralnya y dari 1 sampai 2. Ini tinggal dihitung, berarti dimasukin batas atasnya 2, dikurangi batas bawahnya 1. Jawabannya adalah rho doang. Itu mx-nya. Nah, bagaimana dengan nilai dari my-nya? My-nya berarti rumusnya bisa dilihat juga, rho per 2 batas integralnya c sampai d kayak gitu kan? Ya. Di sini fy kuadrat kan berarti pakainya dy. Kayak gitu, berarti rho per 2 batas integralnya tadi 1 sampai 2. Fy kita nilainya adalah y pangkat min 1 dikuadratkan dy. Ya, jadinya rho per 2 di sini 1 sampai 2, y pangkat min 1 jadi y pangkat minus 2. Ya, y pangkat minus 1 dikuadratkan jadi y pangkat minus 2 dy. Oke, ini tinggal diintegralkan, kita hitung. Jadi punya rho per 2. Hasil integralnya adalah di sini berarti minus y pangkat, di sini kalau dihitung y pangkat minus 1 ya. Kayak gitu kan? Batasnya dari, atau y pangkat minus 1 itu 1 per y ya. Jadi minus 1 per y. Kayak gitu, batasnya dari 1 sampai 2 ya. Berarti ini tinggal dihitung juga. Jadi rho per 2 disubstitusi batas atasnya minus 1 per 2 dikurangi minus dari 1 per 1 ya. Kayak gitu kan? Tinggal dihitung, nanti kalian akan dapat jawabannya adalah rho per 4. Kayak gitu ya, rho per 4. Oke. Selanjutnya kita juga bisa menghitung nilai dari M-nya ya, M besarnya, masanya. Yaitu rumusnya adalah berarti rho integral dari C sampai D Fy dy kan ya. Bisa dilihat di rangkuman rumus. Oke, lalu di sini rho-nya dibiarkan saja. Batasnya 1 sampai 2. Fy-nya 1 per y atau y pangkat min 1. Ya. Di sini kan 1 per y. Lalu d y, ini integral dari 1 per y, kita tahu ya jawabannya adalah ln y. Jadi di sini kita punya ln y batasnya 1 sampai 2. Oke, maka di sini kita tinggal hitung ya, berarti dimasukkan, jadi kita punya rho dikalikan dengan ln 2 ya, dikurangi dengan ln 1. Ln 1 nilainya berapa? 0 ya. Jadi dikurangi 0 ya tetap ln 2 kan. Ln 2 dikurangi 0, ln 2. Ya udah, ini dapat ln, ada nilainya rho kalikan ln 2. Kayak gitu ya. Ya udah, tinggal dicari, nanti kalian bisa hitung sendiri nilai pusat masanya kan berarti adalah my per m, mx per
M kan? Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini akan ada latihannya buat kalian kerjakan, nanti akan diberikan untuk pembahasannya. Nah, kalian bisa coba kerjain untuk yang pusat massa ya. Halaman 466 nomor 20. Kalian kerjain itu ya, 466 nomor 20. Selanjutnya untuk yang volume benda putar, di sini kalian bisa coba kerjain untuk yang nomor, ya kita lihat dulu untuk volume benda putar. Ini tuh ada di halaman, sebentar ya. Untuk yang volume benda putar ya, kalian bisa coba kerjakan halaman 437. Oke, halaman 437 nomor 30. Ya, itu untuk yang pakai metode kulit tabung. Dan satu lagi untuk yang pakai metode cakram atau cincin, kalian bisa coba kerjakan yang ada di halaman di sini, halaman 429. Oke, halaman 429. Oh, jangan 429 ya, kita ambil halaman 430 saja. Halaman 430 yang nomor 43 ya. 430 nomor 43. Seperti itu ya. Oke.